Kemana-mana orang tuanya akan diikut sertakan. Anaknya siapa? Masuk gang sempit, masuk komplek perumahan, motornya dengan kecepatan tinggi, apalagi knalpotnya blok-blokan, pasti akan dikaitkan juga dengan orang tuanya. Anaknya siapa nih? Dan seterusnya. Begitu pula dengan ketika kita sebagai seorang anak memperlakukan orang tua kita dengan baik. Begitu pula ketika kita sudah tua, kita akan diperlakukan orang tua kita dengan anak-anak kita dengan baik. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Seperti apa kita memperlakukan orang tua kita? Seperti itulah nanti kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita. Maka tidak ada ruginya. Misalnya kita saat ini diuji oleh Allah dengan orang tua yang sudah tua renta. Makan tidak bisa makan kecuali disuapi, mandi tidak bisa mandi kecuali dimandikan. Bahkan BAB, BAK di tempat tidurnya. Ini kalau anak tidak punya iman, udah pasti dibuang orang tuanya. Pasti akan dibuang ke panti jompo itu orang tuanya. Tapi kalau anak punya iman, anak punya ilmu, ini adalah tiket jalan termudah yang bisa mengantarkannya untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah, ilmu al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu sebelum amal. Kalau kita tahu ilmunya, misalnya dipuji oleh Allah dengan orang tua yang seperti itu, kita perlakukan dengan baik. Ingat dulu ketika masih kecil kita dimandikan orang tua kita yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita yang mandikan. Dulu kita masih kecil, makan disuapi, lalu kita hidup bersama orang tua kita yang tidak bisa makan kecuali kita yang menyuapi, maka kita menyuapinya. Dan harus siap. Di usia-usia misalnya sekarang 40 tahun ke atas, maka anak akan menghadapi ujian seperti itu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Maka kajian kemarin kita membahas tentang bagaimana biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah sehingga beliau menjadi ulama hebat. Bahkan seolah-olah Allah hanya menciptakan makhluk yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, satu-satunya makhluk yang tidak ada siapapun dapat menyampaikannya karena kecerdasan dan kekuatan hafalannya untuk menjaga hadis Rasulullah SAW. Malam hari ini kita lanjutkan. Saya ingin sebetulnya jamaah itu tidak hanya dengerin, tapi ada kitab yang disimak. Saya gunakan kitab terjemahan. Besok terpaksa kita fotokopikannya. Ada beberapa lembar yang bisa disimak, bisa dimaknai, bisa diterjemahkan, juga bisa dibawa pulang, sehingga kajian malam ini apa yang kita dapatkan masih bisa kita ingat dan kita sebarkan. Saya lanjutkan bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang sebuah kematian. Jadi ada korelasinya dengan pembahasan kemarin. Kalau kemarin Imam Bukhari rahimahullah baru saja dilahirkan, ditinggal wafat ayahnya. Beliau dalam keadaan yatim. Ketika masih remaja ditinggal wafat oleh ibunya, yatim piatu. Kematian kedua orang tuanya Imam Bukhari inilah yang menjadi fondasi dasar. Beliau ingin mendedikasikan, ingin mempersembahkan apa yang beliau pelajari, apa yang beliau tulis itu untuk kedua orang tuanya. Dulu ada santri baru 2 hari di sini dapat kabar orang tuanya meninggal dunia. Saya sampaikan, ya udah, ini kesempatan bagi antum, tunjukkan kepada orang tua antum yang terbaik. Dengan menghafalkan Quran itu pahalanya persembahkan kepada Allah. Insyaallah antum selesai. Imam Bukhari menulis Al-Jami' As-Sahih atau kitab Sahih Bukhari itu 16 tahun lamanya. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, 16 tahun. Kalau kita nggak sabaran, setahun aja terasa lama, apalagi 16 tahun. Belum ada laptop, belum ada komputer, belum ada percetakan, tulisnya pakai tinta, dicelupkan, terus dituliskan, celupkan lagi, tuliskan, celupkan lagi, tuliskan. 16 tahun.
Jadilah Sahih Bukhari kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, di dalam pembahasan berikutnya beliau menyantumkan hadis di dalam kitab Sahih beliau. Hadis ke-1221. Hadis yang berbicara tentang kematian. Maka tadi muqaddimah yang saya sampaikan itu surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hidup dan mati, kehidupan dan kematian itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kehendaknya makhluk yang bernama Al-Maut ini datang sewaktu-waktu kapanpun, bahkan di manapun, tanpa ada seorang pun yang dapat mengetahui. Ini peristiwa yang sering kali kita dengar beberapa waktu yang lalu di Medan pas tarawih. Sebelum selesai witir, ada jamaah yang sujud sampai imam selesai salam, dia masih sujud. Dibangunkan, gak bangun-bangun, ternyata beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal dunia dalam keadaan sholat tarawih. Meninggal dunia di bulan Ramadan. Bahkan meninggal dunianya di masjid. Masya Allah, luar biasa. Maka dua hal ini tidak akan pernah bisa kita ketahui. Di dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Jangankan besok, sebentar lagi, beberapa menit yang akan datang kita tidak tahu. Sering saya sampaikan sebagaimana saudara kita di Balikpapan. Masih ingat? Di Balikpapan beberapa waktu yang lalu masih pakai buta, matahari mungkin baru saja terbit. Ada belasan motor, belasan mobil sedang nunggu di traffic light, di lampu merah. Mereka tidak punya firasat apapun. Tahu-tahu dari belakang mereka ada truk tronton dengan muatan penuh melaju dengan kencang, rem blok. Bukannya truk ini, bukannya sopir ini menabrakkan pagar atau bahu jalan, tapi justru menghantam semua yang sedang menunggu lampu merah. Tahu nggak beritanya? Belasan meninggal dunia. Padahal mereka tidak tahu apa yang akan terjadi sebagaimana kita. Mereka yang menjadi korban hingga meninggal dunia itu tidak tahu bahwa 3 menit lagi mereka akan menemui ajalnya. Mereka ada yang ke pasar, mereka ada yang antar sekolah anaknya, mereka ada yang mungkin hanya keluar sebentar nyari udara segar. Ternyata hakikatnya mereka sedang menuju kematiannya. Sebagaimana Allah firmankan pula di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Dibalik dibaca. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang kau lari darinya, menghindarinya, menjauhinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya yang sebenarnya terjadi adalah kalian yang mendatangi kematian. Bukan kita yang lari dari kematian, tapi kita yang mendatangi kematian. Ini hadis yang akan kita bahas. Sebagaimana Raja Anushirwan, ini kisah yang masyhur di masa kerajaan Anushirwan di Persia. Beliau tiba-tiba didatangi oleh salah seorang prajurit beliau. Prajurit beliau datang ke Raja Anushirwan untuk meminjam kuda tercepat yang dimiliki sang raja. Ditanya oleh sang raja, kau bawa kemana kuda ini? Prajuritnya, panglimanya kemudian menjawab, saya mau pulang kampung, saya mau ke New Delhi di India, karena baru saja saya berjumpa dengan malakul maut. Rupanya prajuritnya Anushirwan ini mau melarikan diri, pulang kampung ke negaranya India sana dengan kuda tercepat milik sang raja agar dia terhindar dari kematian. Dipinjami sama raja pakai. Kalau sekarang mungkin Ferrari ya, atau
agar bisa menghindari kematian. Penasaran Raja Syuhan ini, kemudian ke halaman belakang betul, dengan izin Allah dia berjumpa dengan malakul maut. Orang-orang tertentu diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan malakul maut. Sang raja ini kemudian bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau menakut-nakuti rajulku? Kenapa engkau menakut-nakuti pegawai? Malakul maut itu menjawab, bagaimana aku menakut-nakuti? Hanya saja aku heran, aneh ini orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam daftar kematiannya bahwa tidak lama lagi aku akan mencabut nyawanya di India. Lalu sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju India. Dia akan diwafatkan di sana. Sekarang dia sedang OTW ke sana. Coba. Dia bukan menghindari kematian, bukan melarikan diri dari kematian, tapi justru dia sedang mendatangi kematian. Itu yang terjadi. Kita sedang tidak menjauhi kematian, tidak sedang meninggalkan kematian, tapi kita sedang menuju kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Karena sesungguhnya kalian yang mendatang. Di dalam hadis yang ke-619, bila mana Allah hendak mengambil nyawa seseorang suatu hari, suatu waktu, dan apabila ia akan dicabut nyawanya oleh Allah di suatu tempat, maka Allah menjadikan ada keperluan baginya di tempat itu. Kalau Allah hendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, katakanlah misalnya di Bantul atau mungkin di Jawa Timur atau bahkan di luar negeri, maka orang yang nyawanya akan dicabut tadi, Allah gerakkan untuk menuju tempat tersebut. Ada saja keperluannya untuk sampai ke tempat ini. Benar. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, kita sedang menuju satu titik yang disebut dengan al-maut, kematian. Maka dua hal yang tidak akan pernah bisa kita ketahui, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman tadi, ayat ke-34. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya pada dirinya. Tidak ada yang tahu. Kita hanya punya rencana, tapi Allah yang menentukannya. Dan yang kedua, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia menemui ajalnya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah tahu. Rasulullah saja tidak tahu meninggal dunia di mana, apalagi kita. Maka tugas kita hanya mempersiapkan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sangat menentukan bagaimana keadaan kematian kita. Inna rajula yamutu ala ma'asha alaihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mengalami kematian sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari. Kalau kebiasaan sehari-harinya baca Quran, tilawah, biasanya kematiannya tidak jauh dari tilawah. Kebiasaannya iktikaf di masjid, kematiannya tidak jauh dari iktikaf di masjid. Kebiasaannya sholat malam, bisa jadi dia akan diwafatkan oleh Allah ketika sedang sholat malam. Kebiasaannya bersedekah, membantu orang, menolong fakir miskin, maka bisa jadi dia akan diwafatkan oleh Allah dalam perjalanan ketika akan menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim itu. Tidak jauh. Sering kita lihat kan, ada atlet bola, matinya di mana? Di lapangan, sedang main bola. Ada orang yang hobi futsal, bahkan artis papan atas, masih muda umurnya 40-an tahun. Ketika sedang main futsal, padahal tidak ada punya riwayat penyakit apapun, masuk sehat. Kalau jadi diagnosa dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Teman-temannya tidak menduga bahwa dia mati setelah bahkan ketika sedang main futsal.
Ada pernah atlet renang mati karena tenggelam. Begitu pula dengan yang lain. Jadi tidak pernah bisa dipisahkan antara kebiasaan seseorang dengan kematian yang akan dihadapi. Dan yang jelas mati itu tidak menunggu tua. Banyak anak-anak muda, apalagi yang tua. Yang muda saja banyak yang mati apalagi yang tua. Maka hadis ini harus kita renungkan di malam ke-25 Ramadan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu satu-satunya sahabat Nabi yang lahir besar di Madinah, tapi meninggal dunia di mana? Ada yang tahu? Dimakamkan di mana Abu Ayyub Al-Ansari? Di mana? Di Turki. Kasih tahu di mana? Di mana? Di Turki. Di Turki. Istanbul, di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari, nama aslinya adalah siapa? Nama aslinya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau ada kata Abu, itu namanya kunyah. Namanya kunyah. Al-Ansari dinisbatkan sahabat Ansar. Tapi nama aslinya Abu Ayyub Al-Ansari siapa? Siapa? Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Tidak banyak yang tahu bahwa Rasulullah SAW setelah beliau hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, hampir 6 bulan lamanya itu beliau dijamu, dipersilahkan singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang sangat baik, senang berbagi, ahli sedekah. Orang yang tidak punya rumah dikasih rumah. Orang yang tidak punya pekerjaan mungkin dikasih pekerjaan. Orang yang masih lapar dikasih makan. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Rasulullah SAW itu 6 bulan lamanya tinggal di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau termasuk sahabat yang dikaruniai umur panjang, hampir 100 tahun beliau. Nah, suatu hari Rasulullah pernah bersabda, sabda yang sangat populer, la tuftahanna al-Qustantiniyah falan ya'mal amiru amiruha wa lan ya'mal jaishu jaishuha. Suatu saat nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umatku. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, di masa dinasti Abbasiyah, sebelum Abbasiyah, di masa dinasti Umayyah, itu sudah ada beberapa sahabat yang menuju Istanbul, Konstantinopel. Untuk apa? Merealisasikan sabda Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya gagal, karena Abu Ayyub Al-Ansari sudah tua renta, paling sepuh, jalan saja susah, apalagi mengangkat senjata nggak mungkin. Tapi beliau ingin sekali merealisasikan hadis Rasulullah SAW. Hingga akhirnya begitu mereka mendarat di daratan Eropa. Jadi Turki itu sebagian wilayahnya masuk ke Asia, sebagiannya di Eropa. Kalau Istanbul itu masih Asia, tapi kalau Bursa, Ankara itu masuk ke Eropa. Hanya ada satu selat, namanya Selat Bosporus. Nah, di Istanbul itu ada benteng Konstantinopel yang tidak mungkin bisa ditembus oleh siapapun, pasukan manapun nggak bisa. Karena di situ ada satu bukit namanya Bukit Galata. Bukit Galata. Tidak mungkin. Karena di dalam selat itu, Selat Bosporus itu ada rantai-rantai besi yang tidak bisa ditembus oleh kapal-kapal. Rantai besinya itu besarnya mungkin sebesar tiang Mesir. Namun dengan izin Allah, Muhammad Al-Fatih waktu itu umurnya masih 21 tahun. Yang anak-anak umur 21 tahun ini bisa apa kan? Mungkin ya PUBG atau game online. Umurnya baru 21 tahun. Tapi pada saat itu sudah menjadi panglima Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel dengan cara yang menakjubkan.
kurang lebih sekitar 70-an kapal. Itu bukan melintas di Selat Bosporus, tapi diangkat, dibawa naik ke atas bukit, melewati bukit Galata, sampai kemudian bisa melewati jaring besi yang dipasang di Selat Bosporus. Ini kejadian nyata, kisahnya sangat panjang. Dan baru saat itulah ditemukan kuburan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Rupanya pada saat akan wafat itu, beliau berpesan kepada para sahabat yang masih hidup agar dimakamkan di tempat paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Tapi setelah sekian ratus tahun terkubur, tidak ada yang mengenali, tidak ada yang mendekat, tidak ada yang tahu. Hanya malam itu pasukan Konstantinopel ini kaget, kok tadi malam ada rame-rame, ada apa? Ternyata mereka baru tahu bahwa ada sahabat Rasulullah SAW yang wafat dan dimakamkan di situ. Setelah sekian ratus tahun, pada saat terjadinya penaklukan Konstantinopel itu, Muhammad Al-Fatih bermimpi. Dalam mimpinya itu disuruh mencari mana kuburan sahabat Nabi. Setelah diskusi dengan guru beliau, Muhammad Al-Fatih itu punya dua guru spiritual. Yang pertama adalah Syamsuddin. Kemudian yang kedua Abdullah Al-Qurani. Qurani maksudnya, cuma bahasanya Qurani. Al-Qurani. Guru spiritual Muhammad Al-Fatih. Syamsuddin, guru beliau itu suatu malam bermimpi mendatangi suatu tempat yang tidak jauh dari sebuah pohon. Di bawah pohon ini memancar cahaya. Setelah pagi harinya beliau terbangun, beliau kemudian mendatangi muridnya Muhammad Al-Fatih untuk mencari di mana tempat itu. Setelah ditelusuri, ternyata betul. Mereka melihat ada sebuah pohon, dan pohon itu persis bentuknya sebagaimana yang dilihat oleh Syamsuddin pada saat beliau bermimpi. Lalu dibentangkanlah di situ untuk melakukan penggalian arkeolog. Setelah dilakukan penggalian, ada sebuah batu nisan di situ. Ada sebuah prasasti, ada sebuah batu di mana batu itu memang tertulis nama dari aksara Arab Abu Ayyub Al-Ansari. Tempat ini masih ada, bahkan menjadi sebuah masjid terbesar di Istanbul, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Itu kalau sholat subuh jumlah jamaahnya sama dengan jumlah jamaah sholat Id. Jumlah jamaahnya sama seperti jumlah jamaah sholat Idul Fitri. Saking buahnya, baru subuh, apalagi Jumatan. Pohonnya masih ada sampai sekarang. Pohon yang usianya ribuan tahun itu masih ada sampai sekarang, walaupun sudah keropos di mana-mana. Nanti bisa lah Bapak Ibu bisa ke Turki pas umroh, pasti akan dibawa ziarah ke makam sahabat Rasulullah SAW Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana sahabat Nabi lahir besar di Madinah, tapi meninggal dunianya di mana? Di Istanbul. Kok bisa jauh sekali dimakamkan di sana? Jangankan Abu Ayyub Al-Ansari, banyak ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama asal tanah Jawa, termasuk juga Syekh Khatib As-Sambasi. Sambas itu Kalimantan Barat, ya. Sambas. Pernah terjadi suatu konflik itu kan, Sambas, antara etnis tertentu dengan suku lokal. Sambas, Kalimantan Utara itu melahirkan seorang ulama besar yang kemudian beliau menjadi mufti, menjadi guru di Masjidil Haram hingga wafat dan dikuburkan di sana. Nama kuburannya Ma'ad. Di dalamnya di sana satu loket dengan kuburan istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Selain Ahmad Khatib As-Sambasi, juga ada Syekh Yasin Al-Fadani.
Padang. Jadi Padang kan. Syekh Yasin Al-Fadani Padang itu dimakamkan di Makkah. Ada lagi Syekh Nawawi Al-Bantani Banten. Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Al-Bantani yang cicit beliau sekarang menjadi wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Itu cicitnya Imam An-Nawawi As-Sani atau Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Kuburannya di Makkah. Bahkan juga ada Syekh Mahfud At-Tirmisi Termas Pacitan itu dikuburkan di sana. Bayangkan orang Indonesia dimakamkan di sana. Ada Syekh Arsyad Al-Banjari Banjar Kalimantan Selatan, pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Sekarang jadi masjid namanya Sabilul Muhtadin. Benar ya? Saya 3 kali sholat di masjid itu. Sabilul Muhtadin di Banjarmasin itu nama dari kitab yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau dimakamkan di sana. Jadi guru besar di Masjidil Haram. Kan luar biasa. Kalau Imam Bukhari yang kemarin saya ceritakan, Imam Bukhari lahir di Bukhara, lahir di Uzbekistan, kemudian melalang buana ke Mekah, Madinah, ke Irak, ke Basrah, ke Baghdad, kemudian ke Syam, sampai akhirnya kembali. Kembalinya beliau dinantikan oleh penduduk lokal seperti antum, misalnya belajar, kuliah, mondok, kemudian selesai kembali ke kampung. Ditunggu oleh masyarakat sekitar, kapan imami, kapan ngisi khutbah Jumat, kapan mimpin apa sambutan, kapan mimpin rapat, gitu. Kapan jadi RT RW. Ditunggu kehadirannya oleh masyarakat sekitar. Imam Bukhari kembali ke kampung halamannya setelah melalang buana, bahkan nyantri di Masjid Nabawi, nulis kitab di sana. Setelah kembali tidak lama setelah itu beliau wafat, dimakamkan di Samarkand sama di Uzbekistan juga. Makamnya sampai saat ini masih ada Uzbekistan. Tidak ada seorang pun yang tahu lahir di mana, mati di mana. Begitu pula dengan tempat kematiannya. Ada yang mati di atas ranjang. Seperti siapa? Mertua sekaligus sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berharap meninggal dunia ketika sedang berperang, tapi tidak. Ternyata beliau meninggal dunianya di atas ranjang. Sebagaimana juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang punya julukan Asadullah, singanya Allah, meninggal dunia padahal ratusan kali berperang, tapi meninggal dunia di mana? Di rumah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kematian yang dialami oleh seseorang itu terjadi di mana. Maka aneh kalau ada orang yang takut mati, padahal kematian itu pasti. Kita harapkan, tidak kita harapkan, mati pasti akan terjadi. Justru orang yang takut mati paling cepat mati sekian lama seperti ini. Sama seperti kemarin, orang yang paling takut kena corona, pakai APD keluar, malah kena COVID. Tapi jangan ditiru, mereka pakai masker kemana-mana ya, nangkap paut namanya. Tapi biasanya begitu. Ketakutan itu justru menjadikan seseorang depresi. Depresi cepat mati. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka yang perlu kita lakukan adalah persiapan demi persiapan untuk menghadapi kematian. Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardi. Apabila Allah menghendaki mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, di mana tempat yang sudah ditentukan itu, ja'ala lahu biha hajatan, maka Allah menjadikan orang tersebut memiliki hajat untuk mendatangi tempat itu. Ada saja ya, kebutuhannya. Mau kemana? Oh ke Surabaya. Niatnya ya mungkin Mesir. Ternyata kematiannya di sana. Masih ingat kemarin di Bukit Bego, atas Bukit Bego kan? Ada 13-an orang meninggal dunia itu kan? Dari mana coba? Dari Solo. Dari Solo ke Becici, ke hutan Mangunan, ke hutan Pinus Mangunan. Ternyata begitu turun di atas makam raja-raja sampai di lingkungan Bukit Bego itu, bus yang mereka gunakan, yang mereka tumpang itu sehingga menghantam tebing Bukit Bego.
13 orang meninggal dunia. Kok bisa? Ya bisa. Mereka bukan orang ibu kiri, bukan orang Bantul, tapi orang Solo. Tapi kematiannya, ajalnya di mana? Di Bukit Bego. Bukit Begonya yang ke sana atau mereka yang ke sini? Mereka yang ke sini. Kalau mau lewat Bukit Bego, itu ya memang takdirnya begitu. Padahal biasanya bis-bis itu tidak boleh lewat situ karena jalannya ekstrim. Tapi memang tidak bisa dihindari. Takdir itu tidak bisa dihindari. Jadi maksud takdir kematian tidak bisa dihindari. Kalau memang takdir kematiannya di situ, berbagai macam cara mungkin dihalau, suruh kemana gitu, nggak bisa. Tetap akan lewat situ. Dan memang takdirnya ada 13 orang yang akan meninggal dunia di tempat itu. Anak-anak SMP di Indramayu rekreasi kemana? Pantai Parangtritis. Waduh, betul ke Indramayu di pantai Parangtritis. Padahal Indramayu ke Pangandaran lebih dekat. Mungkin sensasinya kurang. Kalau ke Parangtritis kan bisa ke Malioboro, bisa ke Borobudur, bisa kemana-mana. Ke Parangtritis. Awalnya senang-senang, pagi-pagi langsung lompat itu renang, main bola di tepian pantai. Ternyata mereka tidak sadar bahwa kematian itu sedang mengintai mereka. Belasan anak terseret ombak, meninggal dunia, termasuk susur sungai di sebuah SMP di Sleman. Hutan terus kok malah susur sungai. Apa nggak ada aktivitas lagi? Ya memang nggak ada. Takdirnya begitu. Kalau kita mau berpikir, ya kan, hujan-hujan, pasti air akan pasang, arusnya akan deras. Terus nggak usah susur sungai. Itu kalau kita memang takdir kita nggak di sana. Tapi masalahnya takdir mereka di sana. Mereka akan meninggal dunia di sana sehingga Allah menjadikan mereka berhajat untuk ke sana. Di sore-sore pas hujan lebat, mereka masuk ke dalam sungai, sisir sungai. Tahu-tahu mereka sampai di semacam palung ya, atau cekungan yang sangat dalam. Satu persatu tenggelam. Temannya yang mau nolong gak bisa renang, ya sama saja. Tenggelam juga. Beberapa meninggal dunia. Tidak bisa digantikan. Nyawa gak bisa digantikan. Karena kita dititipin Allah, nyawa itu cuma satu. Kalau ada serapnya mungkin aman harus apa-apa. Ini masalahnya nyawa kita cuma satu, tidak ada serapnya, tidak ada penggantinya. Lepas ya udah lepas. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menggenggam nyawa seseorang baik ketika dia tidur maupun terjaga. Abu Hamid Al-Ghazali itu mengilustrasikan orang itu kalau tidur seperti orang yang sedang menerbangkan layang-layang. Layang-layangnya terbang, tapi talinya benangnya masih di tangan. Suatu waktu masih bisa ditarik kembali. Tapi kalau sudah mati, layang-layang terputus. Layangannya sudah terputus, sudah tidak bisa kembali lagi. Maka ruh, nyawa itu ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa dititipkan dokter spesialis pun tidak bisa. Orang kaya, uangnya banyak, bisa berobat kemana-mana, lari ke Singapura. Harapannya mereka dapat kesembuhan karena terprovokasi. Dokter Singapura hebat-hebat, peralatannya sangat canggih. Terbang ke Singapura, berharap pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Ternyata pulang ke Indonesia sudah tinggal jenazah, sudah masuk peti mati. Nyawa tidak bisa dititipkan siapapun, dan juga tidak bisa diserahkan siapapun. Tidak bisa diserahkan siapapun. Diserahkan ke pemegang nggak bisa, atau diserahkan ke orang lain nggak bisa. Nyawa di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis yang singkat ini menyimpan sekian banyak hikmah. Idza aradallahu qabla 'abdin bi ardin, apabila Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat yang dari bumi ini, maka Allah akan menjadikan hambanya tersebut berhajat untuk mendatangi tempat itu. Hati-hati ya. Jadi kan kalau mau keluar rumah itu cocok
di tempat tujuan saya nanti, disitulah kematian saya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Allah masih lama, saya kan masih muda, masih jauh, nanti aja kalau sudah tua. Itulah pemikiran yang sangat berbahaya. Karena kita merasa masih bisa hidup lama, karena kita masih merasa mati itu masih lama, kematian itu masih jauh, sehingga tidak ada ghirah, tidak ada semangat untuk beribadah. Coba kalau kita setiap waktu itu zikrul maut, mengingat kematian, maka ibadah kita bisa mengalahkan ibadahnya siapa? Ibadahnya para wali. Kenapa? Karena kita merasa kematian itu begitu sangat dekat. Sampai ketika misalnya kita mau sulit sekali sholat bisa khusyuk. Setiap sholat Allahu Akbar, apalagi menjelang sholat maghrib. Oh, nanti subuhan iftar apa ya? Kemana pikiran kita? Mendekati lebaran Allahu Akbar, belum punya baju baru, belum punya sandal baru, tidak bisa khusyuk. Sholat tarawih lama sedikit, lama banget. Padahal kunci motornya lupa, belum dicari. Kemana-mana pikiran kita. Kenapa bisa seperti itu? Pada saat sholat kita sulit merasakan kekhusyukan. Sederhana kata-katanya. Sallu sholata wadda'in. Sholatlah kalian sebagaimana sholatnya orang yang pamitan. Sholatlah kalian sebagaimana sholat orang yang terakhir kali melaksanakan sholat. Pokoknya setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sudah dijemput malaikat maut. Maka pada saat kita takbiratul ihram, Allah, kita akan merasakan kehadiran Allah dalam sholat kita, kekhusyuan kita akan terjaga. Kenapa? Karena setelah salam kita akan dijemput malaikat maut. Coba rasakan seperti itu. Dekatnya kematian itu akan membuat iman kita bertambah. Sebagaimana salah seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh hatiku keras dan aku merasakan beratnya ibadah kepada Allah. Hatinya keras dan merasa beratnya beribadah kepada Allah, malas beribadah kepada Allah. Tapi kalau diajak bermaksiat semangat. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada sahabat tersebut, kata beliau, aksiru dzikra hadhihi ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Maka bulan Ramadan, terutama bapak-bapak yang sedang iktikaf ini, dilatih untuk meminimalisir ketergantungan kita terhadap dunia. Maka aneh kalau sudah iktikaf masih urus bisnis, masih urus kerjaan. Apa gak kurang kita? Apakah cukup? Apa masih kurang? Kita dikasih 11 bulan oleh Allah untuk kerja. 1 bulan saja Ramadan ini fokuskan untuk bikin akhirat. Kalau belum bisa 1 bulan, 10 hari lah terakhir fokus bikin akhirat, kurangi mikir dunia. Maka Nabi mengatakan, jangan kalian berlomba-lomba mencari dunia. Karena orang yang berlomba-lomba mencari dunia, dia akan merasa jauh dari mengingat kematian. Susah ya. Maka biasanya di beberapa masjid itu tidak jauh dari kuburan. Pernah ke Masjid Jami Karangkajar? Di sana ada kuburannya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bahkan di depannya persis. Pernah ke Masjid Patok Negoro di JSC sana, Babadan, itu kan depannya ada kuburan. Kenapa dulu banyak masjid berdekatan dengan kuburan, termasuk Masjid Nurul Huda? Agar orang yang lewat ketika mau ke masjid melihat di depannya ada kuburan, mereka melewati kuburan, agar mereka lebih sensitif dalam mengingat kematian. Dzikrul maut, memperbanyak mengingat mati ini akan meminimalisir kita tamak rakus serakah terhadap dunia. Kenapa ada orang yang masih begitu serakah? Karena dia merasa hidup selama-lamanya. Kenapa ada orang yang tidak bersemangat beribadah? Karena dia merasa kematiannya masih lama. Coba kalau dia merasa kematiannya dekat, sebentar lagi, sesaat lagi, maka dia tidak akan punya waktu untuk hitung duit, tidak akan punya waktu untuk bekerja di
dia akan taubatan nasuha, dia akan berdoa kepada Allah memohon husnul khotimah. Karenanya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tanda-tanda kematian. Kematian tidak ada yang tahu. Hari apa, jam berapa, di mana tidak ada yang tahu. Tapi ada firasat, ada isyarat, ada tanda-tanda yang hanya orang-orang tertentu yang tahu, yang punya kesadaran, yang punya kemampuan untuk bisa merasakan. Dan biasanya begitu. Misalnya, lama kita tidak ketemu teman kita, tahu-tahu datang. Nah, biasanya kan bikin uang, kalau nggak prospek dari downline sebanyak-banyaknya. Tapi dia datang ke kita bukan untuk tujuan itu. Lama tidak ketemu, lama tidak berjumpa, tahu-tahu datang. Lama tidak pernah mudik, tahu-tahu pulang. Dan pembicaranya aneh. Ketika ketemu kita, dia minta maaf akan masa lalunya. Aneh. Kalau kita punya firasat itu, wah, hebat. Tapi kadang tidak semua orang punya firasat seperti itu. Banyak yang mengatakan biasa-biasa saja. Dalam bukunya Omar bin Hidayat yang berjudul Psikologi Kematian, kalau bisa jadikan punya buku itu, ada kejadian-kejadian aneh yang memang Rasulullah SAW menjelaskan hal itu. Orang itu kalau mau meninggal dunia ada tanda-tandanya. Walaupun tidak ada yang tahu pastinya kapan, semua ada tanda-tandanya. Jadi kan mau tidur ada nggak tanda-tandanya? Apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk seperti itu, waktunya turu, jam 9, waktunya turu. Coba bayangkan kalau seandainya di tengah nyetir langsung tidur, berapa banyak itu orang itu lakukan? Semua ada tanda-tandanya, termasuk kematian. Ada tanda-tandanya. Mau buang air itu ada tanda-tandanya, mulus mulutnya baru keluar. Tidur ada tanda-tandanya, ngantuk. Semua memberikan isyarat tidur, ngantuk. Termasuk kematian. Tidur dan kematian itu saudara, saudara identik. Tidur dan kematian itu adalah saudara. Sama. Orang tidur dengan orang mati sama. Bedanya kalau orang tidur dia masih bangun. Kalau mati tidak bisa bangun. Kalau mati tidak bisa bangun. Maka sebelum tidur kita dianjurkan Rasulullah berdoa. Hafal doanya? Allahumma barik lana. Kan ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutunya dulu baru ahya. Tapi yang kita hafal dari kecil, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu kan? Coba lihat hadisnya di dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Doa sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah itu berbunyi Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan menyebut nama Allah, aku mati dan aku bangun, aku hidup kembali. Tidur dan mati kembali identik. Betapa banyak orang yang tidur gak bangun-bangun, dibangunkan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temannya Pak Toto, temannya Pak Iyo, umurnya masih 41 tahun, masih muda. Tidak ada riwayat penyakit apapun. Ya sesekali pernah sesak. Tidur malam hanya mengeluh sakit ada di mana itu di lambungnya. Keluarganya tidak punya firasat, oh ini mungkin masuk angin. Baru turis masuk lagi. Dia mengeluh lambungnya sakit. Malam itu tidur. Itu malam itu berapa ya? 16 atau 17 Ramadan atau lebih dari itu. Malam tidur, pagi hari dibangunkan orang tuanya. Kami sahur, bangun sahur. Ternyata berkali-kali dibangunkan gak bangun-bangun. Didekati, dipegang. Nadinya sudah meninggal. Umurnya 41 tahun. Masih sangat muda. Belum menikah. Belum meninggal dunia. Tidak perlu menunggu tua. Dan tidak ada riwayat penyakit
meninggalnya pada saat tidur. Maka dia dijadikan rumah guys. Besok tak siapkan bulan mahat. Sebelum tidur, Rasulullah mengajarkan kita seperti orang yang latihan mati. Tahu kan sunnah-sunnahnya tidur? Miring ke kanan, disunahkan menghadap kiblat, berbantalkan tangan, sama seperti orang yang ada di dalam liang lahat itu. Maka usahakan sebelum kita tidur berwudu terlebih dahulu. Tidur dalam keadaan suci. Karena orang yang tidur dalam keadaan suci, sepanjang tidurnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga. Bahkan mendapatkan doa dari para malaikat sampai dia bangun. Tapi jangan sekumur didoakan malaikat tidur sampai pagi, jangan. Tetap ada waktunya. Tahajud bangun, subuh bangun. Tapi Rasulullah punya ritual tertentu sebelum tidur. Beliau nggak langsung mendekat tuh. Kalau kita kan tuh, bahkan mungkin di beberapa tempat ketiduran. Kalau santri ketiduran karena murojaah, baru buka mushaf, belum ta'awud, belum mulai bismillah, baru buka mushaf sudah ketiduran. Tapi kalau di beberapa kampung nonton TV keturun, dan ini TV di signatur DWG, dilihat TV bukan nonton TV. Rasulullah itu kalau tidur, beliau sengaja tidur, tidak ketiduran, tidak pernah Rasulullah ketiduran, pasti disengaja. Beliau sangat tidak suka ngobrol atau bincang-bincang setelah isya, kecuali ada urusan penting, ada tamu dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada aktivitas apapun, begitu selesai sholat isya, beliau langsung berbaring di atas tempat tidurnya dan sengaja tidur. Kalau kita kan berkopi rasa turun sampai isu turun. Nabi itu mau tidur disengaja. Tidak pernah beliau tidur terlalu lama. Maka ketika beliau mau tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Setelah dalam keadaan suci, beliau bersihkan ranjang beliau, dibereskan ranjang-ranjangnya. Lalu beliau tidur di atas lambung sebelah kanan. Sebelum tidur beliau berdoa, doanya panjang banget. Kalau kita nggak sempat baca doa, astagfirullahaladzim, kadang lupa sampai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai doanya itu bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim, panjang doanya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ditiupkan ke kedua telapak tangan dulu. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh beliau. Baca ayat kursi sampai beliau tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah. Disengaja. Karena beliau membayangkan bisa jadi ini tidur terakhir kalinya, tidur yang tidak lagi bisa bangun, tidur selama-lamanya. Karena sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali tadi, orang itu ketika tidur seperti layang-layang yang terbang, hanya saja benangnya masih dipegang oleh orang yang ada di bawah. Tapi kalau terputus, tidak bisa kembali tidur selama-lamanya. Maka persiapkan segala sesuatu. Memperbanyak zikrul maut itu akan melembutkan hati kita dan menambah semangat ibadah kita. Bisa kita lakukan dan bisa dilakukan oleh jamaah iktikaf ini. Mumpung dengan masjid, mumpung iktikaf di masjid, mumpung tidak di rumah. Kalau di rumah nggak bisa. Sudah dia iktikaf, anaknya datang, suaminya datang, masa bisa iktikaf? Iktikaf aja bisa di masjid. Maka ketika nanti iktikaf, redupkan lampunya, lakukan kontemplasi, banyak berzikir kepada Allah. Allah sudah sekian abad, tapi prestasi ibadah masih minim, dosa-dosa masih banyak, ibadahnya belum maksimal. Istighfar, taubat kepada Allah, sehingga pulang setelah iktikaf keluar dari masjid kita bertambah, ketakwaan kita meningkat. Ini manfaat zikrul maut, memperbanyak kematian. Dan Rasulullah biasanya begitu. Biasanya Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Sering beliau pagi-pagi ke Baqi, tahu Baqi?
kawasan pemakaman yang ada di sisi timur Masjid Nabawi. Di sana ada kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk juga dikuburkan istri beliau Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat. Nabi sering ke makam beliau. Nah, kita ziarah. Dan ziarah itu termasuk salah satu sunnah yang disyariatkan. Nabi mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur di awal-awal Islam, karena dikhawatirkan kalau para sahabat saat itu berziarah, imannya masih lemah. Pada saat mereka berziarah, mereka akan melakukan kesyirikan, minta ke yang sudah mati, atau melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasulullah. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah kata Nabi, berziarahlah, karena imannya para sahabat sudah kuat. Mereka tidak dikhawatirkan melakukan ritual sebagaimana agama nenek moyang sebelumnya. Tidak mungkin mereka minta kepada kuburan. Mereka justru akan mendoakan kepada si mayit, bukan berdoa kepada si mayit. Mereka diperbolehkan berziarah. Bahkan ketika kita di Masjid Nabawi di Madinah, tidak hanya sholat di Masjid Nabawi, tapi kita dianjurkan ziarah ke makam Nabi, dianjurkan juga ziarah ke makam syuhada Uhud. Gak mungkin jamaah umrah kok tidak ke Madinah, tidak mungkin. Pasti satu paket ke Madinah. Kemana ke Madinah? Ke Masjid Nabawi, betul. Tapi kita tidak hanya dianjurkan ke Masjid Nabawi saja, setelah itu pulang, melainkan dianjurkan berziarahi makam Rasulullah SAW. Dan kita mengucapkan sholawat kepada beliau, mendoakan beliau. Setelah dari makam Nabi kemana? Ke makam Baqi, mendoakan para sahabat Nabi. Dari makam Baqi kemana? Ke Uhud, juga mendoakan para syuhada. Tapi sebelum kita ke makam Nabi, sebelum kita ke makam Baqi, sebelum kita ke makam Uhud, makam bapaknya sendiri datang. Ini makam bapaknya belum pernah didatangi, makam ibunya belum pernah didatangi, sudah ke makam mana-mana. Kembali, ziarah kubur itu dianjurkan ketika hati kita keras, ketika kita masih tamat dengan dunia. Ziarah kubur, bayangkan kalau sekarang mereka ada di dalam lahan, liang lahan itu bisa jadi busuk di bidang kita. Maka seandainya keranda-keranda itu tidak hanya bertuliskan la ilaha illallah, selama ini kan efeknya kurang. Kita banyak melintas di depan kita ambulan itu kita biasa-biasa saja. Coba kalau ambulan atau keranda, penutup keranda itu tulisannya sekarang saya, besok Anda. Wah, takut itu ya, lihat cucu aku susuk. Kalau setiap kuburan itu pintu masuknya dibuat nasihat seperti itu. Sekarang kami, besok kalian. Mau lewat aja, nyari jalan lain gitu. Tapi mau begitu, coba. Hafalkan doa ketika ziarah kubur. Hafal ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlan ya warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa ziarah kubur. Allah suatu saat lahikuna menyusul kalian, akan mendatangi kalian. Dia nyusul seperti kalian saat ini. Sehingga efek ziarah kubur itu Masya Allah. Ini yang membuat Utsman bin Affan itu menangis setiap kali beliau melintasi kuburan. Kalau kita kan biasa lewat kuburan supaya lewat tanah kosong. Kalau iman kita seperti imannya Utsman bin Affan, beliau setiap melintasi kuburan pasti nangis, pasti nangis. Sehingga sahabat yang lain heran, bertanya kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, kenapa engkau setiap melintasi kuburan selalu menangis? Padahal ketika engkau bersama Rasulullah jarang menangis. Ketika engkau di masjid jarang menangis. Tapi ketika engkau melintasi kuburan, engkau malah sering menangis. Apa jawab Utsman? Beliau mengatakan sesungguhnya kuburan itu adalah fase pertama yang menentukan fase berikutnya. Seseorang yang selamat di alam kubur, selamat dia selama-lamanya, seterusnya. Celaka di alam kubur, sengsara di alam kubur, sengsara
apakah dia seterusnya? Maka di alam kubur itu hanya dua keadaan. Yang pertama nikmat kubur, siksa kubur. Kedua siksa kubur. Hanya itu. Suatu ketika Rasulullah melintas di atas kuburan yang masih baru, tanahnya masih gundul. Ini baru saja dimakamkan. Kalau di Indonesia biasanya tanahnya masih gundul, ada bunga, tapi juga masih basah tanah. Rasulullah berhenti di situ. Lalu beliau mencari ranting pohon kurma, pelepah pohon kurma, dan ditancapkan pohon kurma itu di atas kuburan yang masih baru. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang menyertai beliau, tahukah kalian bagaimana keadaan ahli kubur ini, dua kuburan ini? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah. Beliau kemudian menjawab, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, atau kalian dapat melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau tahu. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah, dan mereka sedang disiksa oleh Allah bukan karena dosa-dosa besarnya, bukan karena mereka pelaku dosa besar, tapi mereka melakukan dosa-dosa yang kecil yang banyak dianggap lumrah, yang banyak dianggap remeh, dientengkan oleh masyarakat. Apa itu? Orang yang pertama disiksa karena rasa suldaul. Dia tidak bersuci ketika buang air. Percikan air kencingnya nyimpan kemana-mana. Dia tidak bersuci. Maka kenapa Masjid Al-Firdaus kamar mandinya tidak ada kuncinya? Biar supir truk atau bahkan tukang beca kalau ke masjid mau numpang pipis silahkan, jangan sampai. Nah, misalnya dari mulai Jalan Parangtritis terus sampai Jalan Mataram Malioboro, ada banyak masjid pinggir jalan, tapi orang numpang pipis saja susah. Benar kan? Buktikan aja Ring Road ke utara ada masjid sebelah kiri Jalan Ja'far Al-Bashir. Ke utara lagi, utaranya perempatan Jogokarian ada Masjid Al-Mustaqim. Ke sana lagi ada Masjid Danu Negara. Ke sana lagi ada masjid yang di Katamso. Sampai Kuatul Islamnya di Jalan Mataram. Yang segini udah dikunci. Orang mau numpang pipis saja susah. Maka tidak heran kalau sekitar kanan kirinya pesing, bawahnya trotoar pesing. Ya walaupun seperti Butejo nggak apa-apa. Tahu Butejo? Mau mampir masjid, numpang pipis baru pulih. Tidak apa-apa. Walaupun hanya mampir buang air kecil di masjid, tidak apa-apa. Paling tidak kita meminimalisir najis itu di mana-mana. Ya sekarang numpang pipis, siapa tahu besok dapat hidayah terus sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu. Kadang toilet SPBU lebih bersih daripada toilet masjid, sehingga orang kalau ke toilet masjid nggak bisa keluar. Kenapa? Karena baunya luar biasa. Jangan sampai Masjid Al-Firdaus seperti ini. Harus lebih bersih daripada toilet SPBU. Walaupun sekarang agak bersih, kenapa? Gratis. Kalau dulu kan bayar, sekarang gratis. Karena gratis gak ada yang jaga, gak ada yang nyiram, gak ada yang membersihkan. Siapa tahu besok bayar lagi, bersih lagi. Ya memang ada operasional seharusnya. Jadi sahabat yang mendengar pernyataan Rasulullah tadi terkejut. Salah satu di antara dua kuburan yang baru saja dimakamkan jenazahnya itu sedang disiksa oleh Allah. Dan mereka berdua disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa yang dianggap enteng. Orang yang pertama disiksa karena rasa sulbaul, dia tidak tuntas, tidak bersih ketika buang air kecil. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika buang air kecil pastikan bersih. Jangan sampai ada tetesan-tetesan sudah misalnya dibersihkan, masih ada tetesan yang mengenai baju. Najis. Kita sholat dengan celana, dengan sarung, atau dengan pakaian yang ada tetesan air itu menjadi najis dan sholatnya tidak sah. Maka biasanya di kampung-kampung banyak ya bapak-bapak misalnya mau sholat terus melepas celananya ditaruh di bawah beduk lalu ganti sarung. Kenapa begitu? Masjid itu menyediakan sarung agar mereka para musafir yang mungkin
pakaiannya ada terkena najisnya bisa dibersihkan di situ. Sholat dengan pakaian yang ada najisnya tidak sah sholatnya, karena salah satu syarat sholat harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar, tempatnya suci, kita juga suci. Yang kedua, kata Nabi, orang yang kedua disiksa karena dia an-namam, kemana-mana memprovokasi, kemana-mana dia mengadu domba. An-namimah, menyebar hoax, mengadu domba satu dengan yang lainnya, termasuk riba dan seterusnya. Padahal ini dianggap enteng kalau sekarang kan. Adu domba tidak harus pakai langsung datang forum seperti ini, nyebar berita hoax, share berita yang belum jelas kebenarannya, masuk kategori ini. Sehingga saat itu Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau tancapkan di atas kuburan itu. Beliau mengatakan, mudah-mudahan selama pelepah ini masih basah, Allah meringankan siksanya. Meringankan siksanya. Itu bukan karena pelepah, tapi karena doa Rasulullah SAW. Jangan sampai terus kita niru boleh pelepah kelompok dipotong terus ditancapkan ke kuburan orang tua kita. Kalau kita doakan ya sampai garing pelepahnya sama saja. Bukan pelepahnya yang menyebabkan diampuni dosanya, tapi doa Rasulullah SAW. Hanya saja beliau mengabarkan kepada kita, meskipun dahsyatnya alam kubur itu begitu menakutkan, melebihi akhirat, melebihi neraka, tapi beliau memberikan kabar baik kepada umatnya yang memiliki amalan-amalan ini, bahwa mereka lah orang-orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah, dihindarkan dari azab kubur. Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan tadi, kenapa setiap melewati kuburan selalu menangis? Karena beliau mengatakan kuburan ini adalah fase pertama yang menentukan fase-fase berikutnya. Seseorang yang selamat dari siksa kubur, dia pun akan terbebaskan dari siksa-siksa lainnya hari kiamat sampai terakhir. Sebaliknya seseorang yang disiksa di alam kubur, maka dia pun akan merasakan dahsyatnya siksaan-siksaan berikutnya. Maka Nabi sampai 3 kali mengatakan, Ista'idhu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Karena azab kubur itu ada. Makanya dalam al-aslat yang kita baca pagi petang itu kan ada. Bahkan sebelum kita salam, pada saat sholat di tahiyat akhir kita, beliau tidak salam kecuali setelah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Siapa yang mendapatkan jaminan dari Allah akan diselamatkan dari azab kubur? Salah satunya adalah orang yang setiap malam membaca surat Al-Mulk. Yang belum baca, sebelum tidur sempatkan baca. Biasanya di masjid ini pada maghrib baca itu Al-Quran saja. Saya perhatikan beberapa hari ini makanya baca. Mulai besok baca ya nanti. Setelah tarawih kan baca Al-Mulk dulu, karena setelah maghrib kan masih makan. Sebelum tidur baca Al-Mulk. Kata Nabi, man qara'a surat Al-Mulk kulla lailah mana'ahu Allahu min 'adzabil qabr. Siapa yang tiap malam membaca surat Al-Mulk, niscaya dia akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Dan kisah tentang para sahabat yang mengetahui ada beberapa sahabat lainnya diselamatkan oleh Allah dari azab kubur karena membaca surat Al-Mulk itu sangat masyhur. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak menyiapkan bekal sebelum mengalami kematian, termasuk juga mengamalkan surat Al-Mulk yang dibaca Rasulullah tiap malam sebelum tidur dengan harapan Allah menyelamatkan kita, menjaga kita di alam kubur yang merupakan fase yang sangat menentukan pada fase-fase berikutnya. Selamat alam kuburnya, selamat hari-hari berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita
Cukupkan pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan kajian Adabul Mufrad besok. Ya. Disiapkan nanti insyaallah. Terpaksanya saya fotokopikan dibagikan kepada jamaah yang iktikaf sehingga bisa menyimak. Bahkan kalau bisa dihafalkan hadis yang tadi kita bahas. Idza aradallahu qadda 'abdin bil ardi ja'alallahu lahu hajatan lahu. Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah, jika Allah menghendaki seseorang meninggal dunia mencabut nyawanya di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut berhajat untuk mendatangi tempat kematian. Hati-hati ya, besok mau kemana, jangan kematian saya di sana. Sehingga kita tulis wasiat dulu ya, selalu dalam keadaan suci, banyak baca doa, banyak memohon perlindungan kepada Allah. Kalau memang kematian itu ada di tempat yang kita tuju, insya Allah kita sudah betul-betul siap, sehingga kematian yang kita rasakan adalah kematian yang dirindukan. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.